kemudian air yang disediakan. Kalau sekarang kita minum air, kita terpaksa dibuka dulu kan, baru kita bisa minum. Kalau di akhirat kelak air itu sudah ada, terbesit saja kita minum, maka dia sudah masuk ke dalam mulut kita. Terus Ustaz, kita tidak perlu usaha. Ya, di situ sudah kita mendapatkan kenikmatan. Tak perlu lagi usaha, tak perlu lagi daya dan upaya. Yang Allah berikan hanya kenikmatan kepada kita. Wa fakihatin katsirah la maqtu'ah wa la mamnu'ah. Kemudian di akhirat itu akan diberikan oleh Allah fakihah, buah-buahan yang sangat banyak sekali. Allah selalu menceritakan tentang buah-buahan. Jarang Allah ceritakan tentang daging dan lain sebagainya. Karena Allah yang gambarkan kepada kita bahwa yang sehat itu apa? Kalau kita sering mengkonsumsi buah-buahan itu sehat, itu bagus. La maqtu'ah wa la mamnu'ah. Tidak pernah buah-buahan itu maqtu'ah, ada musimnya. Kalau sekarang buah-buahan itu ada musimnya. Musim durian, jangan cari di bukan musim durian. Ada juga buah musim durian, tidak ada buah durian tidak dalam musim durian, tapi buahnya itu buah terpaksa, buah terpaksa, kan? Kalau buah terpaksa itu tidak sesuai dengan habitatnya, akhirnya banyak orang makan durian. Kalau tak musim durian, tambah sakit kepala, ya kan? Bukan kenapa, karena nampaknya tambah tipis. Orang yang makan kalau di akhirat kelak bahwa buah-buahan itu makanan yang Allah sediakan la maqtu'ah, tidak ada musimnya, wala mamnu'ah, ada terlarangnya. Apapun yang dimakan itu semuanya mengandung kebaikan. Di dunia ini boleh juga dimakan, tapi itu pantang, ya kan? Jangan makan buah buah manggis banyak-banyak, kan? Jangan makan ini, banyak penyakitnya, banyak pantangan dan larangan. Tapi di akhirat semuanya penuh dengan kebaikan. Wa furushin marfu'ah, kemudian furush itu adalah tempat tidur marfu'ah yang ditinggikan, tempat tidur yang mewah. Tapi makna tafsir yang lain disebutkan furush di sini adalah istri-istri. Bukan banyak istri juga, kan? Maksudnya masih pasangan. Wa furush itu maknanya kan adalah tempat tidur. Tetapi maknanya bagi orang Arab furush itu bukan hanya tempat tidurnya, tetapi dengan siapa dia tidur. Kalau suami dengan istri, istri dengan suami, maka furush itu maknanya pasangan hidupnya. Pasangan hidupnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada di akhirat itu kita akan memiliki pasangan-pasangan yang mereka hidupnya mulia. Inna ansha'nahunna insya'a. Kami menciptakannya dengan sekali ciptaan, dengan ciptaan yang langsung, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya kami menciptakan mereka dengan ciptaan yang langsung. Fajalnahunna abqar. Ada ulama tafsir menyebutkan, apakah di sini maksudnya bidadari atau pasangan kita? Ini ada perbedaan ulama di dalam menafsirkan ayat ini. Sebagian ulama menyebutkan ini adalah bidadari. Ini bidadari. Tetapi sebagian ulama yang lain menyebutkan ini bukan bidadari, tetapi pasangan hidup. Bidadari itu adalah pelayan kita. Jadi di surga kita ini mempunyai pelayan, namanya bidadari. Kalau laki-laki bidadara, kan? Kalau untuk perempuan bidadara. Ada pelayan. Tetapi yang dimaksudkan di ayat ini adalah para pasangan hidup, suami-suami ataupun istri. Pada keadaan di situ Allah sebutkan kepada kita, sesungguhnya di akhirat kelak kita akan mendapatkan para pasangan yang sungguh luar biasa.
Bagaimana sifat pasangan kita itu? Faja'alnahunna abqar. Kami jadikan mereka itu adalah seperti perawan. Kalau laki-laki seperti perjaka. Jadi apa itu artinya? Bahwa sesungguhnya pasangan hidup kita di akhirat kelak itu, mereka itu adalah orang yang seperti fresh terus. Ya. Fresh itu artinya apa? Ya, punya semangat terus. Jadi seperti suami istri, kemudian setelah itu menikah, berhubungan, tetapi setelah itu jadi perawan lagi, jadi penjaga lagi, penuh dengan kenikmatan terus. Bukan bulan madu lagi, bertahun-tahun madu, bermadu-madu. Kenapa? Kalau senantiasa terasa seperti baru terus, macam orang-orang tua sekarang. Ada kan? Selalu ada rasa, macam kata Allah. Allah Akbar. Betul, Masya Allah. Itulah kenikmatan di surga yang kita dapatkan, senantiasa bersemangat. Uruban atsroba itu, ini yang menarik kalimat dengan uruban atsroba. Urub itu, Bapak itu, urub itu adalah seperti pasangan yang cantik. Kalau perempuannya cantik, kalau laki-lakinya ganteng. Mereka ini cantik tapi memberikan kenikmatan. Ada tak cantik yang tidak bisa mendatangkan kesenangan? Banyak contoh selebritis itu kan, pacarnya itu tak ajak di dalam, kan? Waktu di luar cantiknya luar biasa, sampai ke rumah mengesalkan luar biasa, marah-marah terus saja. Tidak di luar biasa manis tersenyum, kan? Di dalam, luar biasa. Banyak kata para ulama kita, para ulama tafsir, mereka ini adalah orang yang cantik, kemudian bisa mendatangkan kebahagiaan kepada pasangannya. Kalau laki-laki, dia bisa mendatangkan kebahagiaan kepada istri, sebagaimana Rasulullah SAW. Atsroba itu disebutkan di dalam tafsir ini, bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan atsroba itu adalah golongan yang Allah telah tetapkan mereka seperti sebaya. Atsroba itu, maka kalau Allah ingin gambarkan bahwa sesungguhnya di akhirat itu semuanya sebaya. Apa maknanya sebaya? Bukan hanya sebaya secara umum, tetapi sebaya secara pengetahuan, secara sifat dan lain sebagainya. Mungkin di dunia ini kita mendapatkan istri kita atau suami kita tak sama, tak sebaya dengan kita dalam sisi pengetahuan, dalam sisi sifat dan sebagainya. Istrinya baik luar biasa, suaminya pemarah luar biasa. Suaminya baik luar biasa, istrinya cerewet minta ampun. Itu yang terjadi. Tetapi di akhirat kelak kita mendapatkan pasangan kita itu mereka dalam keadaan yang sama. Maka pasangan kita di akhirat itu kedudukan mereka itu sama. Sama itu dalam artian dari sisi bukan hanya secara umum, tetapi dari sisi pengetahuannya, dari sisi kebaikannya, dari sisi kemuliaannya, dari sisi dan semuanya. Maka urubat atsroba, kata para ulama tafsir, mereka ini akan saling bermanja-manja setiap masa, tetapi tidak berlebihan, tidak berlebihan pula macam anak-anak sekarang ini. Tidak, tapi mereka itu senantiasa bermanja-manja dengan pasangannya. Li ashabul yamin sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Mereka ini kata Allah, sebagian besar dari golongan yang terdahulu, sebagian besar dari golongan sekarang. Dalam hadis disebutkan, suatu kali Rasulullah berdoa, ya Rasulullah, jadikanlah surga itu seperti
4 daripada umatku ya Rasulullah. Kemudian para jamaah, para sahabat pun bertakbir, Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah berdoa lagi, ya Allah, jadikanlah surga itu sepertiga daripada umatku ya Rasulullah. Jamaah para sahabat bertakbir lagi, Allahu Akbar. Terakhir Rasulullah berdoa, ya Rasulullah, jadikanlah surga itu setengah daripada umatku ya Rasulullah. Dan itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah tentang Ashabul Yamin. Ashabul Yamin. Ada pertanyaan?